Di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada sistem komputer dan internet. Mulai dari penyimpanan data pribadi, layanan publik, hingga sistem pemerintahan. Namun, di balik kemudahan tersebut, ancaman keamanan cyber semakin meningkat. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan hal nyata terjadi, seperti serangan ransomware yang menyebabkan data dan layanan sejumlah sistem instansi terganggu. Kebocoran jutaan data pengguna aplikasi nasional hingga gangguan sistem akibat malware di jaringan layanan kesehatan. Untuk memahami ancaman ini lebih dalam, kita perlu mengetahui apa itu malware serta bagaimana ransomware bekerja sebagai salah satu jenis serangan cyber yang paling berbahaya di era digital. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tujuan dari pembuatan video malware. Pertama, memberikan pemahaman dasar tentang malware dan ransomware. Video yang kami buat bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada para penonton bagaimana atau apapun itu tentang ransomware dan jenis-jenis dari malware. 2. Menjelaskan jenis malware dan tren dari ransomware. Video yang kami buat bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis malware dan memberikan pemahaman kepada para penonton tentang apa saja itu malware dan jenis-jenis dari malware. Ketiga, menganalisis penyebab keberhasilan serangan ransomware. Keempat, memberikan solusi dan strategi pencegahan ransomware. Video yang kami buat bertujuan menyajikan langkah pencegahan ransomware dan memperkenalkan Remnux sebagai sistem analisis dalam mengatasi malware. Setelah melihat cuplikan tadi, mungkin banyak dari teman-teman bertanya, apa penyebab utama di balik banyaknya kasus kebocoran data di Indonesia? Untuk memahami lebih lanjut bagaimana ancaman ini bekerja dan mengapa dampaknya begitu besar, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu malware. Malware, singkatan dari malicious software, adalah perangkat lunak berbahaya yang dibuat untuk merusak sistem, mencuri data, mengganggu operasi, atau mendapatkan akses tanpa izin ke komputer ataupun jaringan. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai malware, ada satu pertanyaan penting yang perlu dipahami terlebih dahulu. Mengapa analisis malware itu penting? Jawabannya, malware bukan hanya sekedar program berbahaya, tetapi merupakan ancaman serius yang dapat menyerang sistem komputer, mencuri data, dan mengganggu operasional suatu organisasi. Serangan malware seringkali terjadi tanpa disadari oleh pengguna, dan baru diketahui ketika sistem sudah mengalami kerusakan atau data tidak lagi dapat diakses. Oleh karena itu, memahami malware saja tidak cukup. Diperlukan analisis malware untuk mengetahui bagaimana sebuah serangan dapat terjadi dan bagaimana malware tersebut bekerja di dalam sistem. Melalui analisis malware, kita dapat mengetahui cara malware menyebar, misalnya melalui email phishing, file berbahaya, atau celah keamanan pada software yang tidak diperbarui. Selain itu, analisis juga membantu kita mengidentifikasi file atau bagian sistem apa saja yang menjadi target serangan, serta bagaimana malware tersebut mempengaruhi kinerja dan keamanan sistem. Dan yang paling penting, hasil dari analisis malware dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah yang tepat sehingga serangan serupa dapat dihindari di masa depan, khususnya serangan yang memiliki dampak besar seperti ransomware. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan melihat malware tidak hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai objek analisis yang perlu dipahami secara menyeluruh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi pertama. Check it out. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tren dan jenis malware yang populer saat ini. Di era digital sekarang, malware terus berkembang. Bukan hanya jumlahnya semakin meningkat, tetapi juga cara kerjanya yang semakin canggih dan sulit terdeteksi.
Pada bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa jenis malware yang sering muncul dan berfokus pada salah satu jenis malware yang kerap kita dengar dan sering terjadi, yaitu ransomware. Yang pertama ada ransomware. Ransomware adalah malware yang mengunci atau mengenkripsi data korban. Lalu pelaku meminta tembusan agar data tersebut bisa dikembalikan. Jenis malware ini sangat merugikan, terutama untuk perusahaan, rumah sakit, dan institusi pendidikan. Masalahnya, walaupun korban membayar, data tidak dapat benar-benar dipulihkan. Bahkan di beberapa kasus, data justru disalahgunakan, seperti dijual dan diserang ulang. Setelah berhasil menginfeksi sistem, ransomware akan mulai mengenkripsi data korban, termasuk dokumen penting, database, dan file operasional. Pada tahap ini, korban kehilangan akses penuh terhadap datanya sendiri. Selanjutnya, akan muncul pesan tebusan yang berisi instruksi pembayaran, biasanya dalam bentuk cryptocurrency karena sulit dilacak. Yang kedua, infostealer. Infostealer adalah malware yang secara khusus dirancang untuk mencuri informasi sensitif seperti username, password, data kartu kredit, email, hingga cookie browser dan session login. Malware ini biasanya bekerja diam-diam di latar belakang, sehingga korban tidak menyadari bahwa datanya sedang disedot. Yang ketiga ada Remote Access Trojan atau RAT. RAT adalah penyerangan mengendalikan perangkat korban sepenuhnya dari jarak jauh tanpa sepengetahuan pengguna. Setelah terinfeksi, pelaku bisa mengakses file, mengaktifkan kamera dan mikrofon, merekam layar, hingga mengetik perintah langsung di perangkat korban. Bahaya RAT terletak pada sifatnya yang sangat invasif, karena korban seolah kehilangan privasi sepenuhnya. Malware ini sering menyamar sebagai aplikasi normal atau file yang terlihat aman, sehingga sulit terdeteksi oleh pengguna awam. Yang keempat ada script-based dan fileless attack. Jenis serangan ini tergolong sangat berbahaya karena tidak selalu meninggalkan file fisik di sistem. Malware dijalankan melalui skrip bawaan sistem seperti PowerShell, WMI, atau command line, sehingga seringkali lolos dari antivirus tradisional. Karena tidak adanya file mencurigakan yang tersimpan, serangan ini sulit dianalisis dan dilacak. Fileless malware banyak digunakan dalam serangan tingkat lanjut karena efisien dan minim jejak digital. Yang kelima ada cryptojacking. Cryptojacking adalah serangan yang memanfaatkan sumber daya perangkat korban seperti CPU dan GPU untuk menambang cryptocurrency tanpa izin. Korban biasanya tidak sadar sedang diserang, tetapi akan merasakan perangkat menjadi lambat, cepat panas, dan boros daya. Dalam jangka panjang, cryptojacking dapat merusak hardware dan meningkatkan biaya listrik, terutama pada sistem skala besar seperti server atau perusahaan. Yang kelima ada cryptojacking. Cryptojacking adalah serangan yang memanfaatkan sumber daya perangkat korban seperti CPU dan GPU untuk menambang cryptocurrency tanpa izin. Korban biasanya tidak sadar sedang diserang, tetapi akan merasakan perangkat menjadi lambat, cepat panas, dan boros daya. Dalam jangka panjang, cryptojacking dapat merusak hardware dan meningkatkan biaya listrik, terutama pada sistem skala besar seperti server atau perusahaan. Yang terakhir ada AI Assistant Malware.
AI Assistant Malware merupakan ancaman modern yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat serangan menjadi lebih adaptif dan sulit dikenali. Contohnya, phishing berbasis AI yang mampu meniru gaya bahasa manusia secara sangat meyakinkan, atau malware yang bisa menyesuaikan perilaku agar tidak terdeteksi sistem keamanan. Nah, jenis malware ini menandai evolusi ancaman cyber di mana serangan tidak lagi statis, tetapi terus belajar dan berkembang mengikuti targetnya. Dari berbagai jenis malware yang telah dibahas sebelumnya, ransomware menjadi salah satu yang paling sering dijadikan case study karena dampaknya sangat besar dan frekuensi kejadiannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Serangan ini tidak hanya menargetkan individu tetapi juga organisasi besar. Dalam banyak kasus, ransomware masuk ke sistem melalui teknik social engineering, terutama email phishing yang berisi link atau file attachment berbahaya. Selain itu, ransomware juga sering memanfaatkan celah keamanan pada sistem yang belum diperbarui, sehingga satu kelalaian kecil bisa membuka akses bagi penyerang. Setelah berhasil menginfeksi sistem, ransomware akan mulai menenkripsi data korban, termasuk data penting, database, dan file operasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ransomware. Ransomware merupakan salah satu ancaman cyber paling berbahaya saat ini karena mampu mengunci data dan menghentikan operasional sistem. Serangan ransomware seringkali berhasil bukan karena hanya teknik penyerangannya yang semakin canggih, tetapi juga karena adanya berbagai kelemahan pada sisi korban. Dalam video ini, saya akan menjelaskan penyebab serangan ransomware yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu internal yang berasal dari pengguna dan sistem, dan faktor eksternal yang berasal dari teknik dan metode serangan pelaku. Pembahasan ini diharapkan dapat membantu kita memahami bagaimana serangan ransomware bisa terjadi dan bagaimana cara mengantisipasinya. Penyebab pertama dari serangan malware berasal dari faktor internal, yaitu kelemahan yang ada pada pengguna dan sistem itu sendiri. Faktor internal seringkali menjadi pintu masuk utama bagi serangan ransomware. Faktor internal yang paling umum adalah human error. Pengguna seringkali tanpa sadar mengeklik tautan atau link mencurigakan atau membuka lampiran email yang terlihat aman padahal sebenarnya berisi malware. Teknik ini dikenal sebagai phishing, di mana penyerang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk menipu korban agar melakukan suatu tindakan. Selain itu, software yang tidak diperbarui juga menjadi celah keamanan yang serius. Banyak pengguna menunda pembaruan sistem karena dianggap tidak penting. Padahal, update tersebut biasanya berisi perbaikan terhadap celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh malware. Faktor internal lainnya adalah penggunaan password yang sama pada beberapa akun. Jika satu akun berhasil diretas, maka akun lainnya juga berpotensi ikut terkompromi, sehingga memperbesar dampak serangan ransomware itu sendiri. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang berasal dari sisi penyerang maupun infrastruktur teknologi yang digunakan.
Salah satu faktor eksternal yang sering terjadi adalah kesalahan konfigurasi atau misconfiguration pada cloud maupun jaringan. Contohnya seperti server yang dapat diakses secara publik tanpa autentifikasi, firewall yang tidak dikonfigurasi dengan benar, atau hak akses yang terlalu terbuka. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi penyerang untuk menyusupkan malware ke dalam sistem. Faktor eksternal lainnya adalah supply chain attack. Pada serangan ini, penyerang tidak langsung menyerang korban utama, melainkan menyusupi pihak ketiga seperti penyedia software atau layanan. Ketika korban menginstal ataupun memperbarui software dari pihak tersebut, malware ikut terpasang tanpa disadari. Jika digambarkan secara sederhana, alur serangan ransomware biasanya dimulai dari faktor internal atau eksternal. Serangan dapat diawali dari email phishing, website berbahaya, atau celah keamanan pada sistem dan jaringan. Setelah pengguna berinteraksi atau celah keamanan dimanfaatkan, malware akan dijalankan dalam sistem. Ransomware kemudian mulai mengenkripsi file-file penting seperti dokumen, database, dan sistem operasional. Setelah proses enkripsi selesai, sistem akan menampilkan pesan tebusan kepada korban. Pesan tersebut biasanya berisi permintaan pembayaran agar akses terhadap data dapat dikembalikan. Selain penyebab dan alur serangan, penting juga untuk memahami mengapa ransomware sering sulit dideteksi sejak awal. Ransomware modern biasanya dirancang untuk berjalan secara diam-diam di latar belakang sistem. Pada tahap awal, aktivitasnya terlihat seperti proses normal, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Selain itu, banyak ransomware yang baru aktif setelah mencapai kondisi tertentu. Misalnya ketika sistem sedang tidak diawasi atau setelah berhasil menyebar ke perangkat lain di dalam jaringan. Hal inilah yang menyebabkan banyak korban baru menyadari serangan setelah data mereka sudah terenkripsi dan tidak dapat diakses. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan serangan ransomware sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal pada sistem. Pada segmen berikutnya akan dibahas dampak yang ditimbulkan oleh serangan ransomware terhadap data dan operasional sistem. Nah, pada bagian ini saya sendiri akan menjelaskan solusi dan juga teknik pencegahan untuk melindungi sistem komputer host kita dari serangan cyber. Teknik pencegahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup kebijakan dari pengguna dan kesadaran pengguna. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meminimalisir risiko insiden sebelum terjadinya serangan cyber menyerang komputer host kita. Di sini ada beberapa solusi dan juga teknik pencegahan untuk melindungi sistem kita dari serangan cyber. Yang pertama ada hygiene keamanan dasar, yaitu langkah pencegahan pertama adalah menerapkan security hygiene atau kebersihan keamanan dasar. Di sini ada beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama ada patching routine, yaitu sistem operasi dan aplikasi harus selalu diperbarui untuk menutup celah keamanan yang sering dimanfaatkan oleh penyerang. Yang kedua ada backup offline atau teruji, yang dimana backup data harus disimpan secara offline dan diuji secara berskala agar bisa dipulihkan saat terjadi serangan seperti ransomware. Yang ketiga ada multi-factor authentication atau MFA. MFA menambahkan lapisan keamanan ekstra sehingga meskipun password bocor akan tetap sulit diambil alih. Mengapa MFA penting? Kata sandi bisa saja hilang, dicuri, atau mudah ditebak. Dengan adanya MFA atau kunci kedua, akun Anda akan jauh lebih aman. Sekalipun ada orang lain yang berhasil mengetahui kata sandi Anda, mereka tetap tidak akan bisa masuk karena tidak memiliki akses ke kode verifikasi di ponsel Anda.
Yang kedua ada deteksi dan respon insiden. Selain pencegahan, sistem juga harus siap mendeteksi dan merespon serangan. Yang pertama ada EDR dan monitoring. Apa itu EDR? EDR adalah Endpoint Detection and Response, adalah alat yang dipasang di perangkat seperti laptop, server, HP untuk memantau aktivitas yang mencurigakan. Fungsinya bertindak seperti CCTV digital yang bekerja secara real time. Jika ada perilaku aneh, EDR akan langsung memberi peringatan atau memblokirnya. Yang kedua ada logging dan threat hunting. Logging yaitu proses pencatatan semua aktivitas sistem. Jika terjadi peretasan, log ini adalah jejak kaki yang digunakan untuk investigasi. Yang kedua ada threat hunting, yaitu bersikap proaktif. Seperti menunggu alarm berbunyi, tim keamanan secara aktif mencari tanda-tanda serangan yang mungkin tersembunyi di dalam sistem. Yang ketiga ada playbook incident response. Apa itu? Dokumen standar operasional prosedur atau SOP yang berisi panduan langkah-langkah demi langkah. Mengapa penting? Saat terjadi serangan, situasi biasanya sangat panik. Playbook memastikan tim tidak bingung dan tahu persis siapa yang harus dihubungi, sistem mana yang harus dimatikan, dan bagaimana cara memulihkan data. Yang ketiga, ada kebijakan dan training. Teknologi saja tidak cukup tanpa dukungan kebijakan dan sumber daya manusia. Yang pertama ada awareness training, yang dimana suatu bentuk pembelajaran atau pelatihan yang bertujuan untuk membekali karyawan untuk melindungi diri mereka dan aset pada organisasi dari serangan cyber yang dapat membahayakan aset yang dimiliki perusahaan. Seringkali kesalahan manusia atau human error menjadi titik masuk utama peretas, sehingga edukasi menjadi sangat krusial. Seperti namanya, Security Awareness Training dapat meningkatkan awareness atau kesadaran untuk mencegah dan mengurangi human risk. Strategi tadi mengacu pada standar internasional seperti CEISG dan NISG. Intinya, mencegah sebisa mungkin, mendeteksi secepat mungkin, dan merespon setepat mungkin. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita lanjut ke sesi praktik dan juga bahas Remnux, yaitu tools yang biasa kita gunakan untuk analisis malware dan juga kita gunakan untuk forensik digital. Tenang aja, videonya bakal dibikin santai dan juga step by stepnya bakalan mudah banget. Jadi buat teman-teman yang masih pemula bisa nih ngikutin dengan baik. Untuk tools yang akan kita gunakan di sini ada Remnux sebagai sistem operasi dan juga EICAR yaitu sampel malware yang akan kita gunakan nantinya. Sebelum masuk ke Remnux, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sistem pengaturan. Pergi ke bagian General dan temukan bagian Features. Di sini, pada bagian Shared Clipboards dan Drag and Drop perlu kita matikan atau disabled, supaya file tidak bisa berpindah dari komputer virtual ke komputer host, dan juga fitur copy paste dimatikan untuk keamanan. Kemudian di bagian Network, perlu kita ganti pada bagian Attach to menjadi Host Only Adapter, supaya komputer virtual tidak mendapatkan akses internet. Kemudian di kondisi ini, Remnux sudah siap untuk kita gunakan dengan aman. Teman-teman perlu mengeklik bagian Start hijau pada bagian VirtualBox, kemudian Remnux akan berjalan. Di bagian Home, teman-teman perlu mengeklik pada bagian Windows di laptop masing-masing. Kemudian akan muncul terminal seperti ini. Terminal di sini berfungsi seperti command prompt yang ada di Windows. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan EICAR. Jadi, EICAR adalah file uji standar yang dibuat untuk mengetes apakah antivirus atau sistem deteksi malware bekerja dengan benar.
tanpa menggunakan malware sungguhan. Acar ini bukan virus ya teman-teman, hanya berupa string teks biasa yang tidak bisa dieksekusi, tidak merusak sistem, dan tidak melakukan aktivitas berbahaya. Makanya Acar ini aman dipakai di praktikum. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menguji antivirus, menguji IDS atau Signature Based Detection, latihan malware analisis statis, validasi tools seperti ClamAV dan Yara. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke praktik bagaimana kita menganalisis secara statis file malware yang bernama Acar ini. Nah, yang pertama, untuk Acar sendiri menyediakan beberapa opsi yang dapat kita gunakan untuk menginput filenya ke dalam suatu sistem. Namun, kebetulan karena VirtualBox kita internetnya sudah dimatikan, jadi kita akan menggunakan metode string, yaitu kita mengetikkan kodenya secara langsung ke dalam terminal kita. Nah, untuk kodenya seperti ini. Nah, untuk kodenya sendiri seperti ini, teman-teman. Nah, setelah kita enter, akan otomatis masuk menjadi file dengan nama acar.txt. Nah, untuk cek apakah file tersebut memang benar-benar sudah terbuat, kita bisa menggunakan sintaks cat acar.txt. Nah, ini sudah muncul kodenya seperti pada awal kita mengetikkan kode ya, teman-teman. Kita akan melakukan analisis hash terhadap file Acar. Hash digunakan untuk mengidentifikasi sebuah file secara unik, mirip seperti sidik jari. Jadi setiap file itu hashnya berbeda-beda. Jika isi file berubah sedikit saja, maka nilai hashnya juga akan berubah. Pada praktik kali ini, kita akan menggunakan algoritma SHA-256 karena merupakan standar yang umum digunakan saat ini. Untuk sintaksnya sendiri adalah seperti ini. SHA-256 sum spasi acar.txt. Ini langsung saja kita enter. Nah, dari hasil ini diperoleh nilai hash SHA-256 yang mempresentasikan isi file secara unik. Nilai hash ini dapat digunakan untuk membandingkan file dengan database malware atau untuk melakukan pencarian reputasi file pada layanan seperti VirusTotal tanpa mengunggah file secara langsung. Jadi, setelah ini langsung aja kita ini bisa cek nilai hash ini pada website VirusTotal. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan reputasi file menggunakan layanan VirusTotal. Pada tahap ini, kita tidak akan mengunggah file secara langsung. Sebagai gantinya, kita akan paste bagian dari file hash yang kita sudah dapatkan tadi dari Remnux. Langsung saja kita search. Nah, dari hasil pencarian ini bisa kita lihat kalau file Acar ini dideteksi oleh beberapa sistem antivirus di sini. Hal ini menunjukkan bahwa deteksi dilakukan berdasarkan signature, bukan karena adanya perilaku berbahaya. Dengan demikian, penggunaan hash memungkinkan proses identifikasi malware dilakukan secara efisien dan aman. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis entropi pada file Acar. Entropi digunakan untuk mengukur tingkat keacakan data dalam sebuah file. Semakin tinggi nilai entropi, biasanya menunjukkan bahwa file tersebut telah terkompresi, terenkripsi, atau di-packing. Jadi intinya, file yang memiliki entropi tinggi tandanya sudah pernah disamarkan atau sudah acak isinya. Analisis ini sering digunakan pada tahap awal malware analisis untuk mengidentifikasi file yang mencurigakan. Untuk sintaksnya sendiri seperti ini. Nah, dari hasil ini, terlihat bahwa nilai entropi file kita di nilai 4,9 sekian. Nilai ini relatif rendah karena Acar sendiri bukanlah file yang berbahaya dan belum mengalami proses enkripsi atau packing. Dengan demikian, analisis entropi membantu kita memahami karakteristik awal sebuah file sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Sebagai kesimpulan, pada praktikum ini telah dipelajari 3 metode analisis statis.
yaitu pemeriksaan isi file, analisis hash, dan pengukuran entropi. Ketiga metode tersebut digunakan sebagai pengantar dalam proses analisis malware, khususnya pada tahap awal identifikasi file. Perlu dipahami bahwa analisis malware bukanlah proses yang sederhana. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, masih diperlukan berbagai langkah lanjutan serta metode analisis yang lainnya. Dengan demikian, praktikum ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai proses analisis malware sebelum memasuki tahap yang lebih kompleks.